Oh yo, what's up guys, balik lagi di channel Sandal Putus. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena kita akan melanjutkan sebuah spoiler ABTTH season 5, di mana kita akan mendengarkan beberapa spoilernya, anjay. Jadi kita langsung aja nih, tidak usah banyak bacot. Mendengar beberapa kabar viral tentang pemuda yang baru saja datang ke dataran tengah tersebut melihat Soyang membawa Nalan Yanran, Jis segera mengingatkan bahwa gelombang sonik akan mengikuti jumlah orang yang menaiki bukit, sehingga membuat Nalan Yanran segera meminta Soyan untuk naik sendiri daripada terbebani olehnya. Namun Soyan hanya tersenyum, meminta Nalan Yanran untuk tidak khawatir dan menganggap bantuannya ini sebagai hadiah Yun Yun, selaku orangnya juga pernah menolongnya di masa lalu. Meskipun nyesek, juga dibilang Soyan nulungi karena Mbak Yunzin, Nalan Yanran tetap mengikuti Soyan dengan patuh yang saat ini telah mendarat di tangga batu. Begitu Soyan dan Nalan Yanran telah berada di tangga batu, aparat tikus penjaga mulai mengeluarkan gelombang sonik yang auto membuat kepala Nalan Yanran mulai terasa pusing. Setelahnya Soyan berubah menjadi sosok cahaya yang meleset ke arah puncak gunung, diikuti juga oleh Nalan Yanran yang mengerahkan seluruh kekuatan dan kecepatannya untuk mengikuti Soyan. Dengan apa yang disampaikan Jinsi, kekuatan gelombang sonik di bukit meningkat 2 kali lipat kalau mengikuti jumlah penantang. Dan sejak awal pengujian belum ada pernah kelompok 2 orang atau lebih yang berhasil melewati pos pengujian gelombang dahsyat ini, yang bahkan para jenius papillon besar juga belum tentu bisa menanganinya. Dan karena itulah banyak orang berpikir jika upaya Soyan juga akan berujung pada kegagalan. Mang Oyen dan dengan dokinya yang melimpah ruang memang mampu menahan gempuran gelombang sonik dengan aman sentosa. Sementara di sisi lain Nalan Yanran sudah pucat, pasti merasakan jiwanya digempur dari segala penjuru mata angin, namun tidak bisa menyerah karena Soyan sudah berbaik hati membantunya. Soyan dan Nalan Yanran akhirnya menerobos setengah dari tangga batu, di mana tatapan Nalan Yanran telah berangsur-angsur menjadi kabur karena kelelahan doki yang menjadi semakin intens. Di pandangan di punggungnya tegap Soyan dalam kepahitan, mengingat bagaimana di masa lalu dia telah menggunakan status angku untuk secara paksa membatalkan pertunangannya dengan tuan muda. Ketiga keluarga Show tersebut tanpa tahu jika keputusan bodoh dari kekanak-kanakan itu akan begitu dia sesali di masa sekarang. Itu membuatnya fokusnya semakin menghilang dan menyebabkan gadis cantik itu memuntahkan seteguk air merah segar. Ketika selimut doki menghilang dari tubuhnya, tubuh Nalan Yanran segera tertunduk lemah dan hampir saja dikirim keluar dari tangga batu, membuat para ahli muda berjulit mengata-ngatai Soyan yang udah sok keren gitu nggak bawa gebetan, tapi malah dia bisa memberikan perlindungan apapun. Nah, ketika berbagai kata julid menghujani Soyan, dari segala penjuru itulah tampak sosok si pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba berkedip sebelum muncul di belakang Nalan Yanran untuk menahan tubuh rumping. Sebelum terketuk di tanah, kejutan melintas di mata semua orang melihat Soyang benar-benar mampu mempraktikkan gerakan 3000 petir seperti yang dirumorkan, sementara ekspresi penjinger menjadi lebih gelap menyaksikan orang-orang menatap kagum pada pencuri kecil seperti Soyen berusaha menguatkan Nalan Yanran dan meminta gadis itu untuk menggunakan sisa dokinya untuk menutupi telinga. Tepat ketika itulah Soyen melayang di udara menatap para tikus penelan emas yang mengeluarkan gelombang lebih intens sebelum membuka mulut dan melepaskan auman dari auman singa emas penghancur dan menyebabkan gelombang suara maha dahsyat menyelimuti seluruh gunung mata surga, sehingga menyebabkan siapapun yang mendengarnya bergetar, tidak terkecuali Jinsi yang dengan telinganya sendiri mendengar suara anak manusia mengeluarkan auman naga hingga membuat gelombang sonik pasukan tikusnya hancur berkeping-keping. Jangankan Jinsi dan ahli muda lainlah, orang yang habis mengemuka ahli Soyan sendiri saja terkejut melihat dampak yang dia peroleh. Dari situ aura naga dalam pil di jin mistik. Namun Soyan buru-buru menyelesaikan pengujiannya dan masih sambil terus memeluk pinggang ramping Nalan Yanran. Sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pun bergegas melompat ke puncak gunung tanpa ada halangan apapun. Tidak ada suara apapun yang terdengar di peron tangga batu setelah Soyan melewati pengujian dengan cara paling ekstrim, sampai dengan Jinsi berdenham singkat sebelum tertawa kecil dan melanjutkan prosesi pengujian.
Soyan mengansurkan sebutir pil obat pada Nalan Yanran sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat Jinsi pilihan besar di mana Tangin segera mengucapkan selamat kepadanya. Sementara Mujing Luan tanpa terdengar aling-aling justru menanyakan tingkat penguasa gerakan 3000 petir yang Soyang miliki. Saat ini wajah Feng Jing menjadi lebih dingin setelah mendengar pertanyaan Mujing Luan dan meminta murid Peng Zunzi itu untuk tidak bersikap keterlaluan. Soyan terdiam melihat jika sepertinya empat pavilion ini memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Namun dia juga tidak ingin ikut campur dalam pertikaian dua cewek ini hingga memutuskan untuk meminta waktu Mujiang Luang berbicara. Berdua Mujiang Luang berjengit terkejut melihat Soyan yang belum pernah bertemu sama sekali dengannya tiba-tiba ngajak PDKT seperti ini. Namun masih menjadi lebih kaget lagi setelah pemuda itu menanyakan identitas serta keberadaan gurunya serta memperkenalkan diri sebagai murid teman lama Pengjiang Mujiang Luan. Mau tidak mau bersikap hati-hati atas pertanyaan tiba-tiba Soyan, namun mengingat Soyan tidak akan bisa berbuat apapun kepada Peng Jian. Juga Mujiang Luan pun menyarankan Soyan untuk pergi ke pavilion petir angin 3 bulan dari Segaran karena gurunya akan sangat sulit ditemui secara tiba-tiba. Pada hari biasa seperti ini, Soyan jelas saja bingung kenapa harus mencari Peng Jian. Sekarang Peng Jian dan pemimpin dua pavilion lain memang akan berkunjung ke pavilion petir angin untuk melaksanakan pertemuan besar. Empat pavilion Mujiang Luan agak tidak berdaya saat Soyan menunjukkan gelagat benar-benar ingin pergi ke pavilion angin. Bahkan setelah terlibat masalah sebesar ini dengan mereka, namun akhirnya menghela napas pasrah sambil mengatakan apabila Soyan benar-benar murid dari teman lama gurunya, seharusnya Peng Jian pun akan memberikan bantuan untuk memohon pavilion petir angin melepaskan Soyan atas nama pavilion bintang jatuh. Soyan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi gembira mendengar penjelasan Mujiang Luan sebelum akhirnya kembali ke peron tangga batu untuk menyaksikan kelanjutan pengujian serta 3 orang yang berhasil menempati posisi terakhir kolam darah. Namun ternyata tidak semua ahli muda yang tersisa dapat mengambil kesempatan pengujian karena waktu pengujian 1 jam yang diberikan Jinsi telah berakhir, dan ketua suku tikus penelan surga itu segera mengirim ahli-ahli muda yang tidak berhasil meloloskan diri keluar dari gunung mata surga. Di kolam darah diarahkan menuju hutan batu aneh di puncak gunung mata surga yang saat ini dipenuhi dengan gelombang energi warna-warni yang pekat. Perjalanan itu masih terus berlanjut sampai mereka tiba di sebuah gunung berapi yang diselimuti dengan gumpalan kabut panas berisi racun api. Jinsi menunjuk kolam yang membentang di tengah gunung berapi dan menjelaskan bahwa kolam itulah yang disebut sebagai kolam darah mata surga. Beberapa waktu dari sekarang, seluruh energi di pegunungan akan berkumpul di kolam itu, dan ahli-ahli muda ini bisa mencoba keberuntungannya untuk meningkatkan kultivasi dengan berendam di dalamnya. Namun Jinsi juga mengingatkan jika bagian dalam kolam darah mengandung racun api yang sangat padat, dan apabila ahli-ahli muda ini tidak keluar dalam 3 hari, racun api pasti akan masuk ke dalam tubuh mereka dan kemungkinan besar akan sulit untuk dikeluarkan, bahkan jika guru-guru ahli muda yang kesemuanya elit dozon itu melakukannya secara pribadi. Sementara ahli muda lain langsung menyerinya takut mendengar peringatan Jinsi. Soyan justru menatap ketua suku tikus emas lekat-lekat dan memahami jika cedera serius yang diterima pasti disebabkan oleh racun api. Namun sebelum sampai Soyan selesai menghalinasi situasi, Jinsi tiba-tiba saja memanggilnya ke sebuah gunung batu di mana Jinsi alias si tua tikus penelan emas yang sebelumnya ditemui Soyan di pintu masuk labirin telah menunggu di sana. Jinsi tampak terkejut melihat Soyan sudah mengetahui cedera internal yang dia derita. Sementara Jinggu langsung tertawa terbahak-bahak seolah bangga bahwa penilaiannya terhadap Soyan bukanlah kesalahan tanpa banyak babi-bu. Jinsi bertanya dengan antusias apakah Soyan bisa mengobatinya dan berubah menjadi suram saat Soyan memberikan diagnosa yang sama seperti alkemis lain, yaitu racun api di tubuh Jinsi telah meresap
meresap ke tulang dan mengeluarkannya dalam sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun Jingxi langsung berubah antusias saat mendengar jika Soyan memiliki solusi atas racun ini dan segera berjanji untuk meminjam kesuksesan. Soyan menerobos ranah Dozong selama pemuda itu mau membantunya. Jinxi segera menghela napas lega melihat Soyang setuju untuk membantunya mengeluarkan racun api dan segera menjelaskan metode pelatihan macam apa yang bisa muda itu gunakan untuk menerobos ranah Dozong. Melalui pelatihan di Gunung Mata Surga ini, Jinxi menyarankan Soyan untuk berlatih di mulut gunung berapi yang ada di Kaisar Kolam Darah, di mana tempat itu merupakan tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan Mata Surga, sekaligus sumber dari energi murni yang kemudian mengalir ke kolam darah. Namun Jinxi juga buru-buru mengingatkan bahwa meskipun mulut gunung api memiliki harta karun yang terbesar, di tempat itu juga merupakan tempat racun api paling terbesar di seluruh gunung. Soyan kemudian tahu jika racun api yang Jinxi dapatkan berasal dari mulut gunung dan bertanya bagaimana mungkin dong uang bintang 9 sepertinya mampu menahan racun itu. Kalau Dozong tingkat tinggi seperti Jinxi saja tidak bisa menanganinya. Baru disinilah Jinxi menyinggung tentang api surgawi yang dimiliki Soyan dan menjelaskan bahwa Soyan bisa mengkonter racun api itu dengan api surgawinya. Soyan jelas bingung dari mana Jinxi mengetahui jika dia memiliki api surgawi, sampai tetua tikus penelan emas itu menceritakan jika hidung yang dimiliki suku tikus penelan emas yang mereka miliki memang amatlah tajam. Jinxi menyarankan sebuah tenggorokan tikus emas sebagai alat untuk memasuki penghalang spesial di dasar kolam darah pada Soyan dan berharap Soyan akan memenuhi janjinya. Setelah menyelesaikan pelatihan di tempat paling berbahaya di seluruh pegunungan Mata Surga tersebut. Sementara Soyan berdiskusi dengan Jinxi dan Jingyu, ahli muda di pintu masuk kolam sedang berdebat karena mereka berjumlah 11 orang. Sementara hanya 8 orang saja yang bisa memasuki kolam. Karena itulah mereka harus mengeluarkan 1 orang dan 3 ahli muda, kecuali 4 jenius papiliun langsung beramai-ramai menunjuk Nianran untuk keluar selaku ahli muda dengan kekuatan terlambat di antara mereka semua. Gadis itu juga tidak bisa sampai ke tempat ini kalau bukan karena digendong oleh Mang Oyen. Ekspresi Nianran auto berubah dingin mendengar kata-kata jahat seorang pemuda berjubah putih yang kita sebut aja dia adalah si Kroco. Namun belum sampai Nianran memulai bawa hantaman dengan si Kroco, datanglah si Abang Oyen yang bergerak seperti guntur hingga muncul di belakang si Kroco dan mengempaskan pemuda itu sampai membentur dinding batu tanpa bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini tentu saja membuat semua orang yang ada di sana hanya bisa bertegur, sampai Peng Jiang-er mengeluarkan ejekan dengan mengatakan jika kekejaman Soyan ini adalah sesuatu yang bahkan papilun petir angin tidak akan melakukannya dengan mudah. Soyan hanya tersenyum menghadapi ejekan sinadat dari Peng Jiang-er sebelum mengatakan jika beberapa waktu lalu Papillon telah sangat bermurah hati mendengarkan beberapa elit Dozong untuk menangkapnya di ulti. Sedemikian rupa, jelas saja pembuat Peng Jiang-er kesal bukan kepala namun dan muda Papillon. Petir angin itu hanya bisa menahan amarah karena saat ini prioritasnya adalah memasuki kolam darah dan menembus ranah Dozong berhubung. Peng Jiang-er memutuskan untuk tidak memperpanjang kesulitannya. Soyan pun meringsuk mendekati Nianran dan sekali lagi menanyakan apakah itu baik-baik saja. Nianran tidak bisa menahan matanya untuk memancarkan kepedihan dan kepahitan saat menikmati beberapa besar rasa aman yang diberikan Soyan dan berpikir jika dia seharusnya bisa merasakan rasa aman ini seumur hidupnya kalau saja tidak bersidak ceroboh bertahun-tahun lalu. Namun sekali lagi penyesalan adalah tinggal penyesalan kalau awal itu adalah Nianran tidak berhak untuk menyalahkan apapun dan siapapun atas penyesalannya yang dia rasakan ketika Nianran masih muda. Mode set girl itu suara guntur anjay.
Suara guntur manggung di tengah pegunungan disusul dengan gelombang energi warna-warni terpancar di langit sebelum mengalir dan menembus puncak gunung seperti pisau membentuk pilar cahaya hingga akhirnya membuat mulut gunung berapi dipenuhi cairan merah yang tidak biasa. Semua ahli muda yang ada di sana menunjukkan raut gembiranya menyadari bahwa kolam darah telah dibuka dan tanpa menunggu waktu lama segera mengambil kesempatan untuk memasukinya. Tidak terkecuali 4 jenius pavilion besar. Soyan menarik pergelangan tangan Yanran dan meminta calon itu maksudnya mantannya itu masuk juga dan tidak perlu menunggunya ketika keluar karena sepertinya Soyan akan membutuhkan banyak waktu untuk berlatih di kolam darah ini. Nalan Yanran tersenyum kecil mendengar perkataan Soyan sebelum berterima kasih dengan tulus dan mengatakan apabila Soyan hendak mencari Yunjun, pemuda itu bisa pergi ke sekte bunga untuk mencarinya. Soyan terlihat terkejut mendengar Yunjun memiliki hubungan dengan salah satu dari 2 sekte besar di dataran tengah. Namun dia tidak punya waktu untuk memanggil informasi lebih jauh tentang mantan terindahnya itu karena Soyan pun harus segera mengambil waktu untuk memasuki kolam darah. Hal pertama yang Soyan rasakan setelah memasuki kolam darah adalah energi munit dengan padatan yang luar biasa dan bahkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa pun mengalami kesulitan menembus cairan merah ini. Tanpa menunggu lebih lama, Soyan menyelimuti dirinya dengan api teratai hati dan berenang lebih dalam ke dasar kolam sesuai dengan arahan Jinsi. Sebelumnya setelah berenang beberapa lama, Soyan sampai di sebuah tempat dengan aura traditorasi, segera mengeluarkan tengkorak emas dan membuat sebuah terowongan kecil muncul di hadapan Soyan. Memasuki terowongan itu dan melihat semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan merah memenuhi ruangan yang terdapat di ujung terowongan. Soyan paham bahwa cahaya abu-abu itu adalah racun api yang sangat berbahaya. Untungnya, api teratai api terus mengisolasi tubuhnya dari racun api sehingga Soyan pun bisa memasuki kondisi pelatihan yang aman. Sejahtera Sentosa. Ketika gelombang pertama, cairan merah memasuki tubuh Soyan, tuan muda ketiga keluarga Soyan, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar merasakan betapa kaya dan murni energi yang memasuki tubuhnya, di mana Soyan mampu merasakan dalam 1 detik penyerapan cairan ini setara dengan energi yang dia serap dalam 5 hari. Kultivasi biasa memang benar apa yang dikatakan Jinsi. Energi di tempat ini adalah tonik yang luar biasa kuat, namun hanya dapat memiliki setengah lapisan dengan racun api yang melekat dengannya. Dan Soyan wajib bersyukur karena dapat bantuan api teratai hati. Dia tidak mungkin bisa melakukannya dengan mudah seperti ini. Warna hijau giok samar-samar terlihat di dalam kolam darah, di mana beberapa waktu setelah berlalu seperti pasir di antara jari-jari Soyan dan tanpa terasa hari sudah berlalu. Sejak 2 gerbang show itu memasuki kondisi pelatihannya, sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu. Hitam, Soyan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar karena dalam sekejap mata hampir 10 hari berlalu Soyan telah berada di kolam darah ini. Aura Soyan telah berkembang menjadi jauh lebih kuat, namun masih belum dapat menembus penghalang Dozong seperti yang dia harapkan. Namun meskipun Soyan belum bisa menerobos ranah Dozong, tuan muda ketiga keluarga Show itu mampu merasakan jika energi merah ini memperkuat jiwanya, termasuk juga avatar tubuh ilusi 3000 petir yang secara perlahan turut menyerap energi liar di sekitarnya. Soyan mampu merasakan jika avatar rohnya ini telah berevolusi sehingga memiliki potensi besar menuju tahap peralihan, di mana kalau Ventian sampai mendengar hal ini, orang tua itu pasti akan mengiang-anjing penuh perasaan karena sang pemimpin pavilion petir angin utara itu membutuhkan lebih dari 5 tahun untuk membuat avatar tubuh ilusinya berada di tahap arilan ini. Dan kalau Soyan mampu menembus ranah Dozong seperti yang dikatakan Jinsi, Soyan pasti memberikan perlawanan kepada Ventian, juga meningkatkan peluangnya untuk menyempurnakan pil tingkat 7 sehingga memungkinkannya memasuki peringkat 10 besar dalam pertemuan menara pil. Waktu berlalu sangat cepat di dalam kolam darah. Soyan berharap memasuki kondisi yang sama sekali tidak peduli dengan dunia sekitarnya. Sementara Soyan tenggelam dalam pelatihannya sudah 2,5 bulan berlalu. Oleh Mbah Jinsi, Jinggu merasa cukup ketar-ketir, khawatir jika Soyan mampu mempertahankan diri dari racun api. Pegunungan mata surga secara bertahap juga menjadi tenang.
Setelah para ahli muda hanya berlatih selama kurang lebih 5 hari dan berpamitan untuk meninggalkan gunung, mata surga Nalan Yanran dan bahkan hanya mampu bertahan selama 3 hari di dalam kolam darah. Dan setelah menunggu Soyan hampir 2 bulan, namun tidak ada kabar nonak muda keluar dari Nalan Yanran. Gunung setelah merenung sebentar, Jinsi akhirnya menggertakkan giginya dan memutuskan untuk ikut memasuki kolam darah. Apabila sampai hari ini berakhir dan Soyan belum juga keluar, bagaimanapun dia masih membutuhkan bantuan pemuda itu untuk mengeluarkan racun api. Dan oleh karena itu, Jinsi tidak bisa mengambil resiko untuk membiarkan terjadi sesuatu yang buruk kepada Soyan. Namun saat Jinsi sudah menampakkan niat untuk menjemput Soyan, seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat dan pusaran air yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di tengah kolam. Fluktuasi energi dalam sekitar gunung juga menjadi semakin intens hingga menciptakan pilar warna-warni yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Di saat yang sama muncul aura biasa agung dalam kolam darat, di mana aura ini tidak lain adalah Soyan, si aura elit Dongso. Darah belum sampai berketerjotan, dua mbak-mbak itu berpikir pilar air kolam darah menyembur ke segala arah, disusul dengan lolongan dari kasar kolam darah yang menembus permukaan air dan sesosok manusia yang lesan ke awan seperti membawa doki yang perkasa. Ketika mencapai titik ketinggiannya, pilar air itu runtuh yang menunjukkan sesosok pemuda berjubah hitam yang tidak lain dan tidak bukan adalah Soya. Berdiri di atas udara kosong dengan aura agung menyebar di dalam tubuhnya seperti pedang yang bisa membelah langit. Rintihan penuh rasa kagum, hormat, dan iri menyebar dari seluruh pegunungan atas keberhasilan Gunung Mata Surga melahirkan elit tingkat tinggi baru, sekaligus juga menjadi permulaan dari pertulungan Soyan sebagai seorang leluhur Dozong yang menguncang dunia. Sosok tegap Soyang masih menggantungkan di langit dengan aura keagungan yang cukup untuk membuat seisi pegunungan Mata Surga bergetar. Dozong adalah ranah di mana seorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua doki, dan pencapaian semacam ini pada usia 20 tahunan awal layaknya Soyan adalah sesuatu yang tidak bisa diimpikan semua orang. Dalam sekejap seluruh pegunungan Mata Surga menjadi sunyi, senyap, dan hanya suara tetesan hujan jatuh di daun pohon yang terdengar menggema di seluruh pegunungan yang membuat Jinsi dan Jinggu agak kebingungan adalah Soyan masih menggantung di udara tanpa bergerak sama sekali. Dalam beberapa waktu kemudian, seperti menjadi patung dewa yang agung dan tak tersentuh, mata Soyan juga tertutup rapat sebelum bergetar ketika segel api di dahinya memancarkan cahaya terang dan menariknya masuk ke dalam jejak spiritual yang ditinggalkan Abah Yolo, persis dengan apa yang dia alami ketika pertama kali menembus ranah Dong Huang. Soyan merasa sangat antusias ketika menyadari apa yang terjadi, pada berambisi untuk menggali sebanyak mungkin informasi dalam perjalanannya yang kali ini, apalagi setelah menembus ranah Dozong. Bayangan jejak spiritual yang ketika Soyang menembus ranah Dong Huang tanpa kabur dan lemah dalam sekarat terlihat jauh lebih jelas. Terowongan api yang muncul di hadapannya, dan tanpa ragu-ragu Soyan segera memasuki sambil terus memfokuskan kekuatannya spiritualnya sendiri. Disepriksikan detik setelah melewati terowongan api, Soyan pun sekali lagi melihat aula gelap besar tempat Abah ditahan dan segera menyapu ke seluruh aula untuk mencari di mana Abah Yolo berada. Yang membuat Soyan cukup bingung adalah dia tidak melihat satu penjaga yang ada di dalam ruangan tempat Abah ditahan. Namun tuan muda ketiga keluarga Xiao itu juga tidak berani bertindak gegabah karena dia yakin pasti Dozong yang sebelumnya dia lihat itu juga tengah mengawasinya. Dan di sanalah Soyan melihat tubuh ilusi Abah diikat, dilihat di rantai jiwa. Bahkan Soyan juga mampu melihat ada sesuatu yang secara samar-samar ditarik dari tubuh Yolo melalui rantai jiwa tersebut, membuat Soyan menderita perasaan campur aduk seperti kegembiraan dan kekhawatiran serta rasa tidak berdaya yang tercampur menjadi satu. Soyan menatap Yolo yang harus menjamkan matanya lekat-lekat dan merasa sangat lega merasakan kekuatan hidup Abah masih ada meskipun saat ini amatlah lemah. Sesuatu dan akhirnya membuka matanya untuk melihat bayangan samar Soya yang ada di hadapannya. Segera setelahnya Yolo menunjukkan tatapan bahagia dan bangga yang begitu lemah, membuat hati Soyan benar-benar terasa sakit saat dia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yolo sambil meminta maaf. Meskipun
Yolo saat ini di penjara dan tidak bisa melakukan apa-apa dengan persepsi spiritualnya. Sebagai alkemis tingkat Abayolo masih mampu melihat bayangan Soyan yang hanya seutas kekuatan spiritual dengan kemampuan untuk mengaglomerasikan kekuatan spiritual sampai kepergian jauh seperti ini. Yolo yakin murid kebanggaannya itu telah menembus ranah dozong, dan hal itu membuat dirinya yang tua menjadi melankolis. Mata Abayolo tampak lembab saat memuji Soyan atas keberhasilannya, dan sekali lagi mengatakan bahwa menjadi Soyan sebagai murid adalah hal terbaik yang pernah dilakukan. Tulang-tulang lamanya mata Soyan memerah saat berjanji bahwa dia pasti akan datang untuk menyelamatkan Abayolo ataupun gurunya secepat mungkin. Namun sebelum sampai Yolo menjawabnya, suara tua yang acuh tak acuh perlahan menggema di aula besar, dan ketika Soyan berbalik bisa melihat pria tua berpakaian ungu aneh yang dia yakini sebagai si elit dozong penjaga Abah ada di sana. Tetua aula jiwa itu tampak cukup terkejut melihat sosok spiritual kecil yang dia lihat sebelumnya itu telah berhasil mengaglomerasikan tubuh spiritual sampai bisa datang ke tempat ini. Yang meraung kepadanya dengan tatapan tajam yang menusuk jiwa hingga membuat si tetua aula jiwa berkekeh pelan.